warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Kulaningrum, sekolah dari SMK PGRI Sumber Manjing Wetan, kelas 12 TKJ 2. Di sini saya ingin mempresentasikan langkah-langkah merakit komputer. A. Persiapan. Pada tahap ini kamu harus menyiapkan komponen yang akan digunakan pada saat perakitan komputer nanti. Pastikan peralatan sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Pastikan juga merakit dalam kondisi ruangan yang bersih dan memiliki area yang luas demi keamanan dan kenyamanan. B. Perakitan. Tahap merakit komponen komputer yang telah disiapkan. Perakitan harus dilakukan secara berurutan atau dipasang satu persatu sesuai prosedur yang ada. Lakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan proses testing. C. Pengujian dilakukan setelah kamu menyelesaikan tahap perakitan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah komputer atau PC dapat berjalan dengan normal. Jika terjadi kesalahan pada proses pengujian, maka kamu harus kembali pada tahap perakitan untuk memeriksa komponen apa yang belum terpasang dengan baik. D. Penanganan masalah atau troubleshooting. Masuk pada tahap penanganan masalah, di mana tahap ini berfungsi untuk menangani permasalahan yang sejak komputer dihidupkan hingga dioperasikan. Penanganan masalah pada komputer bisa kamu lalui bunyi pada komputer. Setelah mengetahui beberapa tahapan dalam perakitan komputer, sekarang kamu dinyatakan telah siap merakit sebuah komputer atau PC. Berikut merupakan tutorial merakit komputer beserta 1. Membuka casing. Ini adalah gambar casingnya. Buka skru penahan di bagian dalam casing. Kemudian copot penutup sebelah kiri casing atau cukup sebelah saja. Semua komponen yang ada saya lepas sehingga casing dalam keadaan kosong. 2. Memasang prosesor ke motherboard. Ini gambarnya. Memasang prosesor ke motherboard. Selanjutnya adalah memasang prosesor ke motherboard. Perhatikan juga jenis prosesor apa yang digunakan. Jenis prosesor Intel dan AMD, serta perhatikan juga soket yang digunakan. Langkah 1. Membuka soket prosesor dengan cara menarik pengait atau pengaman ke sebelah kiri dengan pelan dan hati-hati. Kemudian tarik ke atas buka isi penutup prosesor. Langkah 2. Memasukkan prosesor dengan cara memegang tepi prosesor dengan 3 jari. Hati-hati jangan sampai menyentuh pin atau lingkaran kemasan agar tidak ada kotoran yang menempel. Setelah yakin posisinya benar, silakan masukkan prosesor. Langkah ketiga. Memasang pengaman dengan cara menekan hati-hati pengait besi atau pengunci agar prosesor aman di tempatnya. 3. Memasang heatsink atau kipas prosesor. Ini gambarnya. Memasang heatsink. Sebelum kamu memasang heatsink, biasanya akan ada thermal paste yang digunakan untuk menjaga suhu prosesor. Pasang heatsink di atas prosesor
konektor dan sesuaikan dengan kaki tiap-tiap casing. Setelah dirasa pas, kencangkan kaki dengan skrup dan obeng hingga menancap ke badan motherboard dengan sempurna. Lakukan pengetesan dengan menggoyangkan heatsink. Jika heatsink tidak goyang, maka kamu berhasil pada tahap ini. 4. Memasang RAM. Sebelum memasang RAM, perhatikan soket dan tipe RAM yang akan dipasang. Jika sudah cocok antara soket dan tipe RAM, maka kamu dapat memasangnya. Tancapkan RAM ke soket secara perlahan hingga soket saling mengunci dan terdengar bunyi klik. 5. Memasang power supply. Ini gambarnya. Memasang power supply setelah beberapa komponen di atas telah dipasang, maka selanjutnya adalah memasang power supply. Posisi power supply sangat beragam dan bergantung dengan jenis case yang digunakan. Pasang power supply, sesuaikan tempat yang disediakan. Setelah dirasa pas, kencangkan bodi power supply dengan baut hingga posisi power supply kuat. Power supply di sini berguna untuk memberi daya arus listrik pada komputer. 6. Memasang motherboard ke casing. Ini berikut gambarnya. Memasang motherboard. Setelah power supply terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang motherboard ke selang casing. Lakukan secara perlahan dan hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah motherboard berada pada posisinya, kencangkan dengan mur atau baut. 7. Memasang DVD RW atau optic drive. Berikut gambarnya. Memasang CD atau DVD drive. Pemasangan CD atau DVD drive biasanya terletak di bagian depan casing. Letakkan CD atau CD-FD drive pada tempatnya dan kencangkan dengan mur atau baut. Lalu pasang kabel yang akan menghubungkan antara CD atau CD-FD drive dengan konektor pada motherboard. 8. Memasang hard disk. Berikut gambarnya. Dalam praktikum ini, saya menggunakan hard disk versi SATA. Kabel ini berwarna merah dan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada kabel ATA. Kabel SATA juga merupakan kabel yang paling sering digunakan pada komputer baru. Untuk memasang, silakan masukkan hard disk yang ada labelnya menghadap ke atas. Posisi lubang hard disk dengan casing. Lalu kencangkan dengan menggunakan mur atau baut. 9. Memasang kabel CD atau DVD drive dan hard disk. Memasang kabel CD atau CD-FD drive dan kabel hard disk. CD atau DVD drive dan hard disk yang digunakan pada praktikum ini adalah jenis SATA. Pasang kabel SATA untuk CD atau drive dan hard disk. Perhatikan juga kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Setelah tiap ujung kabel SATA dipasang pada CD atau CD-FD drive dan hard disk, maka lanjutkan dengan memasang ke motherboard. Ini gambarnya. 10. Memasang konektor USB dan audio. Agar kedua konektor bisa aktif, maka konektornya harus dipasang pada motherboard. Pasang dengan cara melihat bentuk konektor dan cari jumper yang memiliki tulisan
TV dan audio. Biasanya di bagian pinggir motherboard. 11. Memasang kabel power LED. Ini gambarnya. Memasang kabel power LED dan lain-lain. Kabel ini terdiri dari beberapa bagian kabel power. Ini kabel restart dan kabel LED. Tiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Untuk memasangnya, perhatikan keterangan yang ada di motherboard. Biasanya posisi yang berdempetan. Setelah diketahui posisinya, pasang kabel kecil tersebut secara perlahan dan perhatikan juga letak jumper yang ada. Memasang kabel dari power supply ke motherboard. Ini gambarnya. Memasang kabel power supply ke motherboard. Dalam memasang kabel power supply, pastikan kamu memposisikannya dengan pas. Karena kabel inilah yang akan menghubungkan, yang akan memasuk. Pastikan kamu memasangnya dengan pas dan jangan sampai longgar. 13. Menyambungkan kabel arus listrik. Kabel yang pertama adalah kabel arus listrik. Ujung kabel arus tersebut memiliki 3 lubang. Silakan colokkan ke tempat pada power supply yang digunakan untuk sambungan paralel ke monitor. 14. Menyambungkan ke monitor. Sambungan kabel dari monitor VGA card, konektor VGA dan monitor memiliki bentuk agak mengecil di sebelah bawah mirip trapesium dengan ujung tumpul atau tidak persegi panjang. Di dalamnya terdapat 3 baris jarum atau pin kecil. Jadi, pasang konektor ke tempat yang pas. Jika tidak pas, jangan dipaksa. Jika dipaksa, jarum yang ada bisa bengkok. Mungkin tidak searah. Coba putar dan pasang dengan perlahan. Kemudian kuatkan dengan mur yang sudah tersedia. 15. Tes komputer atau PC. Setelah semua selesai terpasang dengan baik, maka sekarang lakukan uji coba pada komputer. Uji coba yang dilakukan seperti cek tombol power, restart, LED hingga power USB. Setelah dilakukan menguji coba dan kamu berhasil masuk ke tampilan voting OS, maka kamu berhasil. Apabila komputer tidak menyala, perhatikan kabel power supply sudah pas atau belum. Apabila komputer nyala tetapi blank, maka pastikan sambungan kabel ke monitor, RAM dan prosesor juga benar-benar pas. Sekian video dari saya, Intan Trimudanulum. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum